Mengapa nggak sesuai? Tauhid Nggak rububiyah sesuai dan dengan ulama uluhiyah salaf. itu sumbernya bisa dikatakan dari orang jahiliyah, Abu Jahal dan Abu Lahab. Mengapa begitu? Subhanallah. Tauhid rububiyah itu artinya keyakinan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat muslim, dimanapun kita berada, semoga Allah merahmati dan memberikan petunjuk dan hidayah selalu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba membahas tentang tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan asma wa sifat. Yang banyak mengatakan bahwa tauhid yang barusan saya sampaikan tadi merupakan sebuah kebid'ahan yang terjadi. Artinya hal baru yang dibuat oleh ulama yang sebelumnya tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Namun apakah ini benar? Maksudnya apakah tauhid ini termasuk bid'ah? Ataukah memang sudah ada di zaman Nabi SAW dahulu? Kemudian sekarang dijelaskan oleh para ulama agar lebih mudah dipahami. Sehingga dibagilah menjadi 3. Yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sahabat muslim, untuk itu kita dengarkan dulu pendapat seorang ustadz ataupun kiai yang mana beliau ini menyatakan bahwa tauhid yang saya sebutkan tadi tidak hanya sebagai perbuatan bid'ah yang baru diada-adakan, akan tetapi asal dari tauhid ini adalah dari Abu Jahal maupun Abu Lahab katanya. Kita perhatikan atau kita amati video berikut ini, sahabat muslim. Pembagian tauhid menjadi 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, serta maksud dari ketiganya itu tidak ada benang merah dari ulama salaf. Yang pertama kali menggagas itu adalah Syekh Ibnu Taimiyah pada abad ke-8, akhir abad ke-7, awal abad ke-8 Hijriah. Jadi itu Syekh Ibnu Taimiyah yang pertama kali menggagas itu. Dan itu tidak sesuai dengan akidah ulama salaf. Mengapa nggak sesuai? Tauhid rububiyah dan uluhiyah itu sumbernya bisa dikatakan dari orang jahiliyah, Abu Jahal dan Abu Lahab. Mengapa begitu? Tauhid rububiyah itu artinya keyakinan, kata Wahabi, bahwa yang menciptakan, mengatur, dan memiliki alam jagat raya adalah Allah. Apakah salah? Nggak salah. Yang menciptakan, yang mengatur, dan memiliki alam jagat raya adalah Allah. Nggak salah, betul memang. Cuman kata para ulama, kalau makna ini dikatakan khusus maknanya rububiyah itu salah. Uluhiyah juga punya jangkauan makna yang sama. Yang pertama. Yang kedua, ini kata Ibnu Taimiyah dan Wahabi. Apa kata mereka? Orang-orang musyrik semuanya bertauhid rububiyah. Ini salah. Sahabat muslim yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan oleh kiai tadi, bahwa tauhid yang tadi disampaikan, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, itu dibuat oleh Imam Ibnu Taimiyah yang tidak sesuai dengan pemahaman salaf atau pemahaman ulama salaf. Ya. Beliau menyatakan pendapat ini
atau metode ini tidak sesuai dengan pemahaman ulama salaf. Bahkan ini disampaikan oleh Kiai Idrus adalah pendapat daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Subhanallah. Tidak tahu dasarnya kita mengapa beliau sanggup mengatakan seperti itu. Padahal bila diperhatikan isi daripada atau maksud daripada tri tauhid yang kami sampaikan tadi itu merupakan sesuatu yang sudah terjadi di masa Nabi, di masa sahabat, tabi' dan tabi'in hingga sampai saat ini. Akan tetapi oleh Imam Ibnu Taimiyah dibagi kepada 3 agar memudahkan kita untuk memahami tujuan daripada 3 tauhid yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah ini adalah untuk menyatukan sebenarnya. Karena banyak contohnya pada saat ini sahabat muslim mereka menyatakan Tuhan mereka secara uluhiyah adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi secara rububiyahnya mereka menyembah Allah tetapi juga mensekutukan Allah. Memberikan makan kepada ratu pantai selatan contohnya, memberi makan kepada pohon kayu yang besar. Nah, inilah makanya perlu diadakan tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat ini. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz berikut ini. Ya, muncul sebagian syubhat yang diserukan oleh para ahlul bidah, ya, orang-orang yang menyimpang. Mereka mengatakan bahwasanya pembagian tauhid menjadi 3. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid al-uluhiyah adalah bid'ah. Tidak pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Tidak pernah disampaikan oleh para sahabat. Tidak pernah disampaikan oleh para tabi'in. Tidak pernah Nabi dalam hadis, bahkan hadis yang dhaif, Nabi tidak pernah berkata, ketahuilah tauhid menjadi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Bagaimana kita membantah syubhat ini? Kita mengatakan bahwasanya pembagian ini adalah dalam rangka untuk memudahkan belajar, ya. Kenapa? Karena pembagian ini ya memang secara teori tidak ada dikatakan 1, 2, 3. Namun secara prakteknya memang ada pembagian seperti ini. Ada pembagian seperti ini, ya. Ini sama seperti tatkala dalam hukum-hukum fikih, secara prakteknya di zaman Nabi, fikih itu terbagi menjadi 3. Hukum-hukum, ada hukum artinya mubah, ada menjadi 5. Ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang wajib. Demikianlah para ahli fikih tatkala membagi hukum menjadi 5. Dan ini tidak pernah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ketahuilah para sahabatku, hukum fikih terbagi menjadi 5. Ini Nabi tidak pernah mengatakan, dalam hadis palsu pun tidak ada. Ya, tetapi setelah diteliti, ternyata hukum-hukum yang disampaikan oleh Nabi bisa diklasifikasikan menjadi berapa? 5. Sama, masalah bagian tauhid menjadi 3. Ini hanya sekedar penelitian, sehingga setelah diteliti ternyata diklasifikasi tauhid itu bisa dibagi menjadi apa? Menjadi 3 untuk memudahkan belajar. Ini bukan perkara yang baru, perkaranya sudah ada, cuma penjelasannya memang dengan metode seperti ini memang baru. Tapi yang dijelaskan memang sudah ada. Sama seperti kita katakan hukum fikih terbagi menjadi 5, sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya teori metode penyampaian hukum fikih menjadi 5 itu baru zaman sekarang, zaman para ulama. Sama seperti tatkala kita mengatakan namanya kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Ada namanya huruf, ada namanya ism, ada namanya fi'il. Di zaman Nabi ini tidak ada. Ini sekedar, namun fi'il, ism dan huruf ada dalam pembicaraan bahasa Arab. Sama, tidak ada pembagian bahasa Arab menjadi nahu dan sharaf. Tidak perlu dibagi seperti ini, hanya metode untuk mempelajari bahasa Arab. Namun nahu dan sharaf dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ini berbicara tentang metode, berbicara tentang metode. Dan ini berbeda dengan bid'ah-bid'ah yang muncul. Kalau bid'ah-bid'ah yang muncul, maka memang tidak dikerjakan oleh Nabi dan hakikatnya tidak ada. Hakikatnya tidak ada. Ya, seperti tatkala Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kemudian ada orang yang bersin di samping dia mengatakan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Maka Ibnu Umar tegur,
Bukan begini Nabi ajarkan kami doa bersin. Nabi ajarkan cuma apa? Alhamdulillah. Tidak ada tambah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengatakan tatkala seorang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah dirangkai dengan salawat, ini bid'ah. Kenapa? Prakteknya tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Ya. Kalau mau bersalawat silakan bersalawat, namun jangan jadikan rangkaian dalam bersin. Ya. Sama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tatkala menyebutkan ada orang yang tatkala bersin dia mengatakan alhamdulillah, kemudian dia menyelesaikan surat Al-Fatihah. Hashim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Yang mau jawab nunggu dulu ya. Yang mau jawab ya rahmukallah apa nunggu dulu. Kalau kita tegur kenapa kau baca Al-Fatihah? Siapa yang bilang Al-Fatihah jelek? Al-Fatihah memang baik, namun tidak perlu ente baca seperti itu. Cukup mengucapkan apa? Alhamdulillah. Nanti kalau Anda mengucapkan Al-Fatihah sampai selesai, nanti ada yang lanjutkan lagi. Waladhdallin amin, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi. Jadi doa bersin jadi panjang ya. Jadi kita katakan ini bid'ah, tidak ada contohnya, tidak ada prakteknya di zaman Nabi. Adapun bahasa Arab, nahwu dan shorab ada prakteknya, penjelasannya tidak ada di zaman Nabi. Paham? Sama seperti tauhid, rububiyah, uluhiyah, semua sifat ada di zaman Nabi. Kenapa? Rasulullah SAW mentauhidkan Allah dengan tiga sisi ini. Para sahabat mentauhidkan Allah dengan tiga sisi ini. Mereka mentauhidkan Allah dari secara rububiyah, mereka yakin bahwasanya hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah sendiri yang memiliki alam semesta, hanya Allah sendiri yang mengatur alam semesta. Mereka yakin hanya Allah sendiri yang berhak untuk disembah, dan mereka yakin bahwasanya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tidak ada yang menyamainya. Antum yakin Nabi memiliki keyakinan tersebut? Para sahabat keyakinan tersebut? Berarti ada dipraktekkan. Hanya saja penjelasannya terbagi menjadi tiga, itu baru muncul belakangan dalam rangka metode pengajaran. Maka aneh sebagian orang, ada seorang orang ahlul bidah di daerah Yordan ya, daerah sana, daerah Suriah dan Yordan. Dia nulis sebuah buku bahwasanya barang saya membagi tauhid menjadi tiga sama seperti Trinitas. Subhanallah, apakah semua angka tiga sama dengan Trinitas? Sahabat muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah sama-sama kita maklumi bahwa Syekh atau Kiai Haji Idrus Ramli ini sangat sentimen kepada orang-orang yang berpaham salaf atau yang bermanhaj salaf. Ya dari dulu sampai saat ini masih belum ada perubahan yang berarti dari permusuhan ya atau kebencian daripada kiai ini terhadap orang-orang salaf. Belum ada perubahan, masih seperti itu. Tadi seperti yang kita dengarkan tadi, beliau juga mengatakan bahwa Tri Tauhid yang dibuat oleh Wahabi atau Imam Ibnu Taimiyah itu asalnya dari Abu Lahab dan Abu Jahal. Subhanallah. Semoga sekali lagi kita tetap berdoa, kiai ini diberikan petunjuk dan hidayah. Dan semoga kita kaum muslimin tetap diberikan petunjuk dan hidayah juga oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjaga persatuan dan kesatuan kita sesama umat Islam yang ada di Indonesia ini.